Yuk lanjut Kang Mas. Ya kan? Maka dari itu kajian di Uripi Allah ini dari atas Kang Mas. Jadi mudah dipahami ya kan? Iya, benar Guru. Kalau Subhanallah. dari hawa nafsu dari bawah sampai kapanpun kita pening Kang Mas. Pening ya kan? Karena kendaraannya hawa nafsu. Pasti kendaraan ini akan menjauhkan kita dari jalan Allah. Akhirnya semuanya cuma halusinasi saja. Akhirnya rebutan benar, rebutan paham, ya kan? Iya, Ya benar. ada selesainya. Yuk silakan Kang Mas yang lain. Yang mau naik siapa? Yuk silakan. Jadi gini Guru. Jadi yang Ya sering lanjut. selama ini, selama datangnya itu, saya itu lebih senang namanya bersolawat, berzikir. Ya, mungkin dibilang juga, walaupun dalam keadaan kerja itu, kadang dia ada zikir itu datang siapa yang lebih awal itu yang saya ikutin, kadang begitu, siapa yang datang pertama awal itu saya ikutin, begitu ngikut aja, saya ikut alurnya saja, yang mana yang datang saya ikut gitu. Ya, itulah yang dimaksud tahali, perjalanan-perjalanan Anda. Nanti kalau sudah ditajali, sudah tidak ada cerita itu lagi, Kang Mas. Ya itu masih perjalanan. Ya ikuti aja terus, rela itu menghadapi itu semua. Masya Allah. Memang memang begitu ya rasanya mungkin ya. Iya, tahap-tahapannya begitu. Karena kan memang perjalanan semua manusia taholi, tahali, tajali. Jadi dari dzikir jahar, dzikir sirri, sirrul asror, fana dzikri. Kalau sudah fana semuanya dzikir-dzikir itu ditandai dengan terbaiknya atau fanahnya manusianya, maka yang ada hanya Allah. Jadi apapun yang datang kepada cerita manusianya sudah enjoy-enjoy saja. Sudah tidak nggumun lagi apa, sudah tidak heboh lagi, tidak kepo lagi dengan apa yang datang itu. Biasa-biasa saja. Ya kan Kak Mas? Karena yang ada hanya Allah saja. Begitu. Udah, apalagi ya, apalagi yang aneh nih. Assalamualaikum Kang Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullah. Salam hormatku dari mana ini Kang Mas? Saya dari Kuala Lumpur, Ustaz. Oh, dari Malaysia. Ya, ya, dari Malaysia. Silakan apa yang mau disampaikan di room ini, silakan Kang Mas. Kami siap mendengarkan. InsyaAllah. Silakan. Bila jiwa kita berasa dalam ketenangan, biasanya Pak Ustaz, kadang-kadang macam mana kita nak rasa benda tu harus bertahan daripada godaan-godaan. Ya, selagi masih ada manusianya, ketenangan, kebahagiaan itu masih semu Kang Mas. Kadang bahagia, sedih lagi. Kadang tenang, heboh lagi. Tiada berterusan. Tiada daimun, masih di dalam kepalsuan, ya kan? Ya, ya. Karena manusianya yang merasa paham, karena manusianya yang masih ada, itu Kang Mas. Jadi tak akan bisa merasakan daimunya bila yang berdiri, bila yang daim masih manusianya di dalam hatinya. Jadi yang dimaksud daimun itu bukan daimunnya manusianya, daimunnya Tuhan, daimunnya yang bako, maka ya akan berterusan. Begitu Kang Mas. Bisa dipahami Kang Mas? Ya, insyaAllah. Jadi memang kalau masih ada manusianya serba salah. Kadang ingat, kadang lupa. Kadang ingat, kadang lupa, ya kan? Ya, ya. Tapi yang ingat, tapi yang lupa masih manusianya, ya kan? Jadi yang jadi Tuhan masih manusianya. Ingatnya salah, apalagi
Nggak ingatnya, sama-sama salahnya. Kenapa? Karena masih dituhani manusianya. Ya kan? Ya, Ya, apalagi yang ditanyakan. Sama-sama belajar ya Kang Mas ya. ya, ya, insyaallah. Ini buat kali kedua lah saya ikuti Ustaz pertama berkenaan dengan kelahiran Mahdi, yang sebenarnya hakikat Mahdi. Bila Pak Ustaz berada di wall sahabat sangatlah. Dia mengenangkan saya sejarah saya dipertemukan Allah dengan Sri Jenar secara nyata. Jadi pengalamannya memang indah, itulah. Bila saya dengar Pak Ustaz membicarakan hakikat kehidupan, mana kenangan saya tu datang balik lah. Siti Jenar, aku iki Allah, saya ini Allah, katanya Jenar ya. Ya. Jadi kalau kita masih melihat sosok manusia yang masih mengaku begitu, apalagi yang memandang manusia ya salah. Bila manusianya yang melihat, salah. Agar tidak salah, yang melihat bukan manusianya lagi. Dan yang merasa bilang begitu ya bukan manusianya lagi. Aku iki Allah, baru benar. Apa ada ayatnya? Innani anallah. Sesungguhnya aku ini Allah, la ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku. Akan tetapi anehnya di dalam diri kita masing-masing selama ini kan innani ana li nafsi. Yang ada di dalam hatiku masih manusianya, ya kan? Bukan Allah. Manusia yang berstatus menjadi Allah. Manusia yang berstatus menjadi sang pencipta apapun yang dikerjakannya. Inilah tanda bukti bahwa manusia selama ini sama-sama mensekutukan Allah dengan dirinya di dalam hatinya. Ya termasuk saya, semua manusia, ya kan? Ya, ya. Karena ayatnya kullu nafsin dha'iqatul maut, seluruh yang bernafas pasti kedatangan kematian. Loh, orang yang bernafas kok diarani atau disebut kematian di sisi Allah. Padahal yang disebut orang mati menurut manusia itu kan orang yang tidak bernapas, ya kan Kak Mas? Ya, Ustaz. Nah, kenapa yang bernapas pasti terkena kematian? Manusia hidup ini, setiap manusia terkena kematian apa? Terkena kematian itu ingkar dari Tuhannya, hatinya keras melebihi kerasnya batu, yang ada, yang wujud, yang nampak, yang nyata, yang hidup masih manusianya. Itulah kematian di sisi Allah. Manusianya masih bernapas tapi mati hatinya, mati imannya. Siapapun manusianya, seluruh manusia awalnya memang begitu, ya kan Kak Mas? Ya. Ini ada pertanyaan dari sahabat ini, bagaimana latihan proses pada Pak Ustaz, mohon penjelasannya. Latihan proses ya harus latihan. Ya latihan simpelnya begini. Di dalam kehidupan ini setiap apapun ini hanya sebatas latihan. Yang mana manusianya yang masih merasa berlatih, tidak apa-apa. Yang penting Anda latihan. Mau ngapain saja harus diam dulu. Dalam hati mau makan harus diam dulu. Tunggu apa? Tunggu Allah yang hadir. Baru ketika Allah yang hadir, makanlah. Itulah yang dimaksud bila manusia lagi apapun tanpa membaca bismillah, maka terputus dari Allah, terputus dari rahmatnya Allah. Ya kan Kak Mas? Ya. Jadi maknanya bismillah itu apa? Tunggu kehadiran Allah. Bila Allah sudah hadir baru bergerak. Bila sudah datang perintah baru minum, baru sholat. Harus tunggu kehadiran Allah. Jangan sampai kehadiran diri kita yang merampas hak-hak Allah atas ciptaan-ciptaannya. Latihannya begitu. Memang butuh puluhan tahun untuk berlatih itu. Kenapa? Karena latihan sendiri. Nah, Guru, aku mau tanya lagi nih. Ya, silakan. Nah, ya yang Guru tadi bilang itu
harus berdiam diri dulu kita ya, menunggu kehadirannya.